Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Zahra Alusna. Di sini saya akan presentasi mandiri tentang ruang lingkup Ahlussunnah wal Jamaah. Saya akan menjelaskan dengan screen recording atau rekam layar. Oke, that's the video. Oke, seperti yang sudah saya sebutkan di opening tadi, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelum itu, mari kita mengenal apa sih Ahlussunnah wal Jamaah dan ruang lingkupnya. Oke. Pengertian aswaja sendiri di sini merupakan firqah atau golongan muslim terbesar yang menjalankan sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penekanan pada peneladanan peri kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ruang lingkup aswaja adalah batasan dari banyaknya subjek yang tercakup dalam aswaja itu sendiri. Oke. Cakupan dalam ruang lingkup aswaja yang pertama dari aspek akidah atau keyakinan. Seperti disepakati oleh para ulama, aspek yang paling penting dalam paham aswaja adalah aspek akidah atau keyakinan. Sejarahnya, pada saat itu Mu'tazilah dijadikan sebagai paham keagamaan resmi para pemerintah oleh penguasa Abbasiyah, di mana pada paham tersebut telah banyak terjadi kasus penyelewengan yang cukup menimbulkan keresahan di kalangan umat muslim. Imam Al-Asy'ari saat itu telah tampil untuk mengoreksi kebijakan pemerintah tadi sekaligus mengcounter teologi dan penyelewengan oleh Mu'tazilah yang dalam beberapa hal dianggap bid'ah atau menyimpang. Pemikiran beliau diterima secara positif oleh masyarakat Islam sehingga kemudian terbentuk kelompok Asy'ariyah atau pengikut Al-Asy'ari yang pada kemudian hari kita kenal dengan mazhab Al-Asy'ari. Yang kedua, aspek syariah atau aspek fikih, yakni paham keagamaan yang berhubungan dengan ibadah atau ubudiyah dan muamalah. Yang dimaksud dengan ibadah adalah tuntutan formal yang berhubungan dengan tata cara seorang hamba berhadapan dengan Tuhannya, seperti sholat, zakat, haji, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan muamalah adalah bentuk ibadah yang bersifat sosial, menyangkut hubungan manusia dengan sesama manusia secara horizontal, misalnya dalam hal jual beli, pidana perdata, sosial politik, dan sebagainya. Aspek sosial ini disebut dengan hablum minan nas, sedangkan aspek akidah tadi disebut dengan hablum minallah. Apa sih hablum minallah dan hablum minan nas itu? Hablum minallah yakni hubungan manusia dengan Tuhannya, yakni tadi yang bersifat ubudiyah tadi. Sedangkan aspek yang kedua disebut dengan hablum minan nas atau hubungan manusia dengan manusia. Para ulama telah sepakat bahwa aspek syariah Ahlussunnah wal Jamaah bersumber dari 4 mazhab besar, yakni mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah. Menurut mereka, aswaja bersumber pada 4 mazhab besar ini karena 4 mazhab ini seakidah, sejalan dengan paham mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga yakni aspek akhlak atau tasawuf, yang dalam banyak hal difokuskan kepada wacana akhlak dari Imam Al-Ghazali, Yazid Al-Bustami, dan Junaid Al-Baghdadi serta beberapa ulama sufi yang sepaham. Aspek ketiga ini dalam diskursus Islam dinilai penting juga karena mencerminkan bagaimana adanya faktor ihsan dalam diri seseorang. Iman menggambarkan keyakinan atau akidah, sedangkan Islam menggambarkan syariah, dan ihsan menggambarkan kesempurnaan iman dan Islam dalam diri seseorang. Iman itu seperti akar,
Sedangkan Islam sebagai pohon, ihsan ibarat buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon. Artinya, manusia sempurna merupakan manusia yang yang bermanfaat untuk dirinya sendiri karena dia sendiri kuat, juga adanya manfaat yang bisa ia berikan untuk orang lain. Ini sering disebut dengan three principles of human life. Kalau manusia memiliki keyakinan atau kepercayaan tapi tidak menjalankan syariat fikih, maka hal tersebut ibarat ada akar tapi tidak ada pohonnya. Artinya tidak ada gunanya. Tapi pohon yang berakar dan rindang tidak akan menghasilkan buah jika kurang berarti atau kurang bermanfaat bagi kehidupan. Bukan sama sekali tidak ada manfaatnya ya, hanya kurang saja. Atau dengan kata lain kurang sempurna. Jadi aspek ini terkait juga dengan aspek kedua sehingga keberadaannya sama juga penting dalam keberadaan aspek yang pertama dan kedua untuk membentuk manusia menjadi insan kamil atau insan sempurna. Oke, sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.